Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Murni Kelas 024, Ruang Belajar Bahasa Inggris. Buat kalian yang belum subscribe, yuk segera subscribe. Jangan lupa ya, hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas chapter yang kedua, yaitu Let's Live a Healthy Life. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Learning purpose-nya yaitu satu, to set the purpose or intention to do something, untuk menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu, dan to agree or disagree with a suggestion or an idea, untuk menyetujui atau tidak setuju dengan suatu saran atau ide. Dan pada pertemuan kali ini kita hanya akan fokus membahas tentang state the purpose or intention, menyatakan tujuan atau maksud. Oke. Pada materi state the purpose or intention, kita akan menggunakan conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata penghubung. Lalu conjunction apa saja yang kita pakai dalam materi state the purpose or intention? Yaitu satu, so that atau so. Yang kedua, in order to. Yang ketiga, in order that. Yang keempat, for atau to. Dan perlu kalian ingat bahwa conjunction itu menghubungkan kata, phrase, frase, clause atau klausa, dan kalimat. Lalu mengapa kita menggunakan conjunction so that, in order to, in order that, dan for atau to? Kenapa? Karena conjunction itulah yang menyatakan tujuan atau maksud. Dan sebelum kita masuk atau mempelajari lebih jauh, perlu kalian ketahui apa yang dimaksud dengan klausa dan apa yang dimaksud dengan frase. Clause atau klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Contohnya, she drinks water. She drinks water. Atau she drinks a lot of water. Contoh lagi, if you come early. Dan masih banyak contoh lagi ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan frase? Frase adalah sekumpulan kata yang tidak ada subjek dan verbnya. Beda ya sama klausa ya. Lalu contohnya yang mana? Contohnya apa saja? Contoh frase. In the evening, with my mom, the examination, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan conjunction yang pertama, yaitu so that atau so, yang artinya sehingga. Conjunction ini menghubungkan dua klausa. Bagaimana penggunaannya? Nah, penggunaannya lihat pada pola berikut, yaitu klausa pertama diikuti oleh so that atau so, baru diikuti oleh klausa yang kedua. Sekarang perhatikan contohnya, yaitu contoh yang pertama, klausa 1, klausa pertama, my mother buys me a new phone. Ibuku membelikan aku sebuah HP baru. Klausa yang kedua, I can study online with my teacher. Aku bisa belajar online dengan guruku. Kalimatnya, my mother buys me a new phone so that I can study online with my teacher. Ibuku membelikan aku sebuah handphone baru sehingga aku bisa belajar online dengan guruku. Nah, untuk lebih mantap lagi, lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh yang kedua. Klausa pertama, you need to drink a lot of water. Klausa yang kedua, you will not get dehydrated. Contoh yang pertama, klausa yang pertama ya. Kamu perlu minum banyak air.
Klausa yang kedua, kamu tidak akan dehidrasi. Dijadikan kalimat, you need to drink a lot of water so you will not get dehydrated. Kamu perlu minum banyak air sehingga kamu tidak akan dehidrasi. Contoh yang pertama menggunakan so that, contoh yang kedua menggunakan so, dan penggunaannya sama, artinya juga sama, polanya juga sama. Oke, sekarang conjunction yang kedua yaitu in order to. Artinya apa? Dengan tujuan atau agar. Dan conjunction ini menghubungkan dua klausa. Bisa dipindah posisi. Maksudnya pindah posisi bagaimana? Nah, perhatikan berikut ini polanya. Klausa diikuti oleh in order to. Setelah in order to diikuti oleh verb one atau be. Untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Oh, masih ada bagaimana kalau dipindah posisi. Nah, kalau dipindah posisi, maka in order to diletakkan di awal, diikuti oleh verb one atau be, koma, baru diikuti oleh klausanya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, klausa, you must take a bath twice a day. Kamu sebaiknya mandi 2 kali sehari. Verbnya make your body fresh. Dijadikan kalimat A, kalimat yang pertama, you must take a bath twice a day in order to make your body fresh. Kamu sebaiknya mandi 2 kali sehari agar membuat tubuhmu menjadi fresh, atau dengan tujuan membuat tubuhmu menjadi fresh. Bagaimana kalau dipindah posisi? Nah, kalau dipindah posisi seperti ini, in order to make your body fresh, you must take a bath twice a day. Agar membuat tubuhmu menjadi segar, kamu harus mandi 2 kali sehari. In order to make your body fresh, you must take a bath twice a day. Contoh yang kedua, supaya lebih jelas, supaya lebih mantap. Nah, klausanya, you must take a bath twice a day. Kalau tadi contohnya menggunakan verb, contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua menggunakan be. Be-nya di sini dengan kata healthy. Dijadikan kalimat A, you must take a bath twice a day in order to be healthy. Kamu sebaiknya mandi 2 kali sehari agar menjadi sehat. Kenapa dibalik posisinya? In order to be healthy, you must take a bath twice a day. Agar menjadi sehat, kamu sebaiknya mandi 2 kali sehari. Conjunction yang ketiga yaitu in order that. Apakah artinya? Tujuan, agar, atau supaya. Dan conjunction ini menghubungkan dua klausa dan hanya bisa diletakkan di tengah kalimat. Lalu apa bedanya tadi in order to dengan in order that? Kalau in order to bisa dipindah posisi, bisa di tengah kalimat atau di antara dua. Oh, di tengah kalimat ya, dan bisa di awal kalimat. Dan setelah in order to harus diikuti oleh verb. Tapi kalau in order that hanya bisa diletakkan di tengah kalimat, dan setelah in order that harus diikuti oleh subjek. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan pola berikut. Untuk pola penggunaan in order that, yaitu klausa 1 diikuti oleh in order that,
dan diikuti oleh klausa yang kedua. Kenapa klausa? Karena harus ada subjek, harus ada verb. Ya, kalau in order to tadi tidak menggunakan subjek, tapi langsung menggunakan verb. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, klausa 1, he works hard, dia bekerja keras. Klausa yang kedua, he will be rich, dijadikan kalimat, he works hard in order that he will be rich, dia bekerja keras supaya dia menjadi kaya, atau dengan tujuan dia akan menjadi kaya. Contoh yang kedua, klausa pertama, Rido joins English competition. Rido mengikuti lomba bahasa Inggris. Klausa yang kedua, he becomes the first winner. Dia menjadi juara pertama. Kalimatnya, Rido joins English competition in order that he becomes the first winner. Rido mengikuti lomba bahasa Inggris dengan tujuan dia menjadi juara pertama. Jelas ya? Sekarang kita sampai pada conjunction yang terakhir, yaitu to atau for. Artinya adalah untuk. Nah, to di sini mempunyai arti sebagai tujuan, dan for di sini mempunyai arti sebagai alasan. Lalu bagaimana penggunaan to? Nah, perhatikan pola berikut. Yaitu pola penggunaan to, klausa diikuti oleh to, baru diikuti oleh verb one, atau bisa juga diikuti oleh be. Contohnya, klausanya we must be at home, kita harus di rumah. Verbnya stay, ya stay safe. Kalimatnya we must be at home to stay safe, kita harus berada di rumah untuk tetap aman. Nah, ini untuk apa kita harus berada di rumah? Itu untuk tetap ya, dengan tujuan supaya kita tetap aman. Ya, berarti itu di sini memiliki sebagai tujuan. Sekarang bagaimana penggunaan for? Perhatikan pola berikut, yaitu klausa diikuti oleh for. Setelah for boleh diikuti oleh verb ing atau diikuti oleh noun atau noun phrase. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, klausanya I bought a cake, aku membeli sepotong kue. Noun for my mother, noun phrase ini ya, untuk ibuku. Jadikan kalimat I bought a cake for my mother, aku membeli sepotong kue untuk ibuku. Kenapa kamu membeli sepotong kue? Nah, alasannya aku membeli sepotong kue khusus untuk ibuku. Oh ya, sebagai alasan ya. Contoh yang ketiga, kalimatnya this mop is for cleaning the floor. Pel ini untuk membersihkan lantai. Setelah for diikuti oleh verb ing. Kalau contoh yang kedua tadi, setelah for diikuti oleh noun phrase. Kenapa pel ini dibeli? Kenapa pel ini ada? Alasannya pel ini ada untuk membersihkan lantai. Bagaimana? Sudah jelas? Semoga saja. Ya, oke, demikian penjelasan tentang state, purpose, or intention. Semoga bermanfaat. Ya, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.